Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, UTBK SNBT tinggal sebentar lagi teman-teman ya. Jadi kakak harap teman-teman nonton semua video-video yang udah kakak upload ya. Karena kakak jamin teman-teman akan sangat terbantu untuk menjawab soal UTBK di hari H ya teman-teman ya. Itu insya Allah nanti akan diadakan di awal ya, di gelombang pertamanya di 30 April. Nah, untuk video kali ini teman-teman, kakak bakal ngelanjutin di video sebelumnya, yaitu adalah video pembahasan soal yang di request ya sama teman-teman grup Besti PTN. Nah, grup ini tuh didapat dari bonus buku ini teman-teman ya, buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang belum punya bukunya, ya, klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kakak tunggu ya. Thank you. Nah, teman-teman, untuk kali ini ya, requestan soalnya adalah full soal-soal esai atau soal isian. Ya, soal-soalnya hot banget teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai auto skip video ini. Oke, let's go, kita bahas. Nah, soal pertama teman-teman, soal terkait fungsi inverse ya. Tapi sebelum kakak bahas soalnya, seperti biasa nih kakak mau ingetin teman-teman, ya buat teman-teman persiapkan dulu alat tulisnya, ya pause videonya, baca soalnya, dan coba dulu kerjakan. Ya supaya teman-teman tuh makin paham nanti untuk menonton pembahasan dari kakak. Oke? Thank you teman-teman semua. Nah, kita punya F, ya 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 2x plus 3 per x plus 5. Ya, dari F inverse 1. Nah, hati-hati ya. Simbol inverse sama simbol turunan. Kalau inverse adalah pangkat min 1, kalau turunan tuh aksen ya teman-teman ya. Jangan sampai salah ya. Nah, caranya gampang ya. Ini udah kakak bahas ya di video fungsi inverse. Teman-teman tonton dulu videonya supaya teman-teman paham ya. Nah, kalau kita mau cari inverse, gampang. Kita tinggal pindahkan aja F-nya ke kanan. Kalau dia pindah ruas, dia berarti berubah menjadi F inverse. Nah, berarti kita punya persamaannya apa? Kita punya persamaan 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan F inverse 2x plus 3 per x plus 5. Oke? Nah, ini adalah sifat dari fungsi inverse. Nah, pertanyaannya kita mau cari F inverse 1. Berarti kita akan mengubah ini menjadi 1, teman-teman. Caranya gimana? Ya udah, berarti kita cari aja x-nya supaya hasilnya 1. Kita coret-coret dulu aja, kita punya 2x plus 3 per x plus 5, pengen jadi 1, kali silang ya. Berarti kita punya 2x plus 3 sama dengan x plus 5. Oke, x-nya ke kiri ya, 2x dikurang x berarti 1x atau x. Terus 5 dikurang 3 itu adalah 2. Nah, berarti yang kita input adalah x sama dengan 2, teman-teman. Berarti kita punya apa? 2 kuadrat min 3 kali 2 min 2 sama dengan F inverse. Nah, ini otomatis jadi 1 pasti ya. Tapi kalau teman-teman masih kurang percaya, masukin aja. 2 kali 2 plus 3, 2 tambah 5. Gitu ya. Ini berarti jadi 8, 2 dikali 4 ya. Karena 2 pangkat 2, 4. Oke, jangan dikali dulu ya. Jangan ini kali ini dulu. Kalau ini kali ini dulu salah. Tapi yang dipangkatin dulu, oke? 4 dikali 2, 8 gitu ya. Ini berarti 6, ini 2. Nah, ini pasti jadi 1. Nah, 8 dikurang 6, 2 dikurang 2, 0. Nah, berarti F inverse-nya itu adalah 0. Jawabannya adalah 0. Super easy. Nah, gampang ya untuk soal pertama ya. Oke, semoga teman-teman paham ya sifat dari fungsi inverse-nya. Karena ini sering keluar, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kali ini kita masuk ke soal nomor 2 ya teman-teman ya. Ini soalnya terkait bidang datar. Oke, kita bakal bahas soalnya. Tapi sebelum kita bahas soalnya ya buat teman-teman, kakak ingetin lagi ya, yang belum punya modul belajar ya,
Jangan lupa untuk ambil buku BSD UTBK SNBT tahun 2024 ya. Buku ini sudah terpercaya. Kenapa? Karena sudah dibuat oleh tim yang terpercaya, itu adalah tim Maxima dan Privat Alfaiz, dan tentunya sudah sesuai dengan ketentuan terbaru UTBK 2024. Dan soal ini juga sudah ada soal isiannya teman-teman ya, atau soal esainya. Jadi teman-teman dijamin gak akan kecewa. Oke, kalau kecewa bisa uang kembali. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman tinggal klik aja di kolom deskripsi. Thank you. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, kita mau cari luas daerah yang diarsir dari gambar di bawah ini. Artinya kita mau cari luas ini ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga teman-teman. Nah, untuk luas dari bangun segitiga, teman-teman harus sudah tahu ya. Luas segitiga rumusnya apa teman-teman? Luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Atau setengah alas dikali tinggi juga boleh. Sama aja ya. Oke, kalau kita anggap ini misalkan adalah sebagai A, ini B, ini C, ini D, teman-teman. Berarti kita mau cari apa? Kita mau cari luas. Ya, luas dari segitiga yang diarsir ini ya. Oke, kalau tingginya berapa kak segitiganya? Tingginya udah ketahuan, tingginya 5. Oke, ingat tinggi itu kan ini ya. Nah, ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi. Berarti semua tingginya tuh 5, teman-teman. Udah kelihatan ya, semua tingginya 5 dari segitiga ini. Berarti kita mau cari luas yang diarsir. Luas arsir itu berarti alas kali tinggi ya. Untuk segitiga pertama dulu teman-teman. Berarti kita punya apa? Alasnya A dikali tinggi, tingginya 5 ya. Berarti 5A dibagi 2 ditambah alas kali tinggi, tingginya 5, berarti B dikali 5, 5B. 5B bagi 2, ya, karena rumusnya alas kali tinggi bagi 2, ditambah 5C bagi 2, ditambah 5D bagi 2. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, ini kan penyebutnya udah sama-sama 2 semua. Berarti bisa kita satuin ya. Kita punya apa? Kita punya 5A tambah 5B tambah 5C tambah 5D itu per 2. Nah, 5-nya bisa kita faktorkan. Kita punya 5A plus B plus C plus D. Gitu ya teman-teman ya. Per-nya jangan lupa, per 2. Nah, A plus B plus C plus D, kita udah punya ini 12 kan? Karena panjang ini ke sini kan 12. A tambah B tambah C tambah D. Berarti kita punya apa? 5 dikali 12 dibagi 2. Nah, 12 dibagi 2 bisa 6. 6 kali 5, 30 gitu. So, jawabannya adalah 30 satuan luas. Nah, ternyata soal isian itu tidak sesulit itu, teman-teman. Gampang. Nah, soal isian atau esai, ya, biasa teman-teman sebut, lebih tepatnya sih isian sih ya. Isian singkat. Nah, biasanya tuh kita cuma ngisi angka-angka aja. Jadi teman-teman nggak perlu takut, oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini masih terkait dengan bidang datar ya teman-teman ya. Pada gambar di bawah ini, kedua segitiga merupakan segitiga sama sisi. Nilai dari X adalah, oke, kalau segitiga sama sisi berarti sisinya sama semua, sudutnya juga sama semua teman-teman. Oke? Nah, kalau sudutnya sama semua, karena jumlah segitiga itu besaran sudutnya 180 derajat, maka masing-masing itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat, ini juga 60, ini juga 60 gitu ya. Kita terusin dulu semua ya. Yang ini juga 60. Terus ini juga 60. Ini juga 60 gitu ya. Nah, kita tulis dulu aja teman-teman. Oke. Kita perbesar aja ya supaya kelihatan ya. Nah, gini. Oke, sekarang kita mau cari nilai si X-nya. X-nya berapa, teman-teman? Nah, kalau kita perhatikan, ini 87. Berarti ini berapa, teman-teman? Ya, ini kan berpelurus ya. Sudut lurus itu 180 derajat. Nah, berarti sudut ini, sudut yang biru lah ya. Nah, sudut yang ini, itu adalah 180 derajat dikurang 87. Berarti, berapa, teman-teman? 93 derajat gitu ya. Berarti yang itu 93 derajat. Nah, yang ini berapa sekarang? Yang ini berapa, teman-teman? Ya, berarti ini adalah
180 derajat dikurang 60 ditambah 93. Dari mana? Dari sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti berapa ini? 180 dikurang 180 dikurang 60 tambah 93 berarti 153 gitu ya. Berarti 180 dikurang 153 adalah 27. Nah, berarti ini adalah 27 derajat. Oke. Kalau ini 27 derajat, ini kan dia saling bertolak belakang ya. Nah, berarti ini juga sama. Yang ini juga sama. Ini itu adalah 27 derajat juga. Nah, terus ini berapa? Berapa teman-teman? Berarti itu adalah 100. Pakai beda warna ya, supaya paham ya. Nah, ini aja pakai pink. Nah, sudut yang ini, yang pink, itu berarti 180 derajat dikurang 27 ditambah 60. Oke, ingat, kenapa? Karena jumlah besaran sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti berapa ini? 180 dikurang 87. Bener ya? Berarti 93 ya teman-teman ya? 93. Oke, berarti ini 93. Ini 93. Nah, yang ini sama ini bertolak belakang ya. Berarti ini juga sama 93 juga. Oke, gitu ya. Oke, berarti X-nya berapa? Ya, sebenarnya teman-teman X-nya itu adalah 93 tambah 60. Cara cepetnya gitu. Tapi kalau secara konsep, kita cari dulu ininya. Ini berapa? Kita pakai warna beda deh. Ini berapa nih? Ya, ini berarti tinggal ya 180 dikurang 93 ya tadi ya. Ditambah sama 60. Kenapa? Karena jumlah besaran sudut ini totalnya pasti 180 gitu ya. Berapa ini hasilnya? 180 dikurang 153 berarti 27 ya, sama kayak tadi ya, 27. Oke, gitu ya. Oke, berarti kalau ini 27 ya, kalau yang ini 27, yang ini berapa X-nya? Ya, X-nya kan ini berpelurus kan? Nih. Berarti si X-nya itu adalah ya 180 dikurang 27. Berapa? Ya 153 derajat. Gitu teman-teman ya. Jadi makanya tadi kakak bilang sebenarnya si X-nya cara cepatnya adalah tinggal ini kita jumlah 60 tambah 93. Berarti 153. So, jawabannya adalah 153. Nggak usah tulis derajatnya ya. Karena sini X-nya sudah dalam derajat teman-teman. Kalau teman-teman tulis derajatnya, nanti sistemnya bakal menyalahkan. Karena kita butuh X-nya aja. Oke? So, jawabannya 153. Super easy. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman ya. Semoga teman-teman soal nomor 3 ini paham. Oke? Oke, kita masuk ke soal nomor 4, teman-teman. Soal ini terkait perbandingan berbalik nilai, ya. Jadi di sini kita punya apa? Suatu proyek diperkirakan akan selesai dalam waktu 24 hari apabila dikerjakan 12 pekerja. Setelah 8 hari bekerja, proyek sempat berhenti 4 hari supaya proyek selesai tepat seperti waktu yang direncanakan. Tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Oke, berarti kita punya pekerja. Kita juga punya hari, teman-teman. Kita buat tabel sederhana aja. Gitu ya. Kalau 12 pekerja itu bisa 24 hari. Tapi katanya setelah 8 hari, berarti ini kita kurang 8, teman-teman. 24 kurang 8 itu 16 ya. Proyek sempat berhenti 4 hari. Oke. Proyek berarti berhenti 4 hari. Berarti berapa, teman-teman? Berarti 16 kurang 4. 16 kurang 4 berarti berapa? 16 kurang 4 berarti 12. Nah, berarti kita sisa tinggal 12 hari. Nah, 12 hari ini butuh berapa pekerja, teman-teman? Supaya hasilnya tepat waktu. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak pekerja yang satu naik, ya, maka semakin cepat harinya, semakin turun kan, semakin kecil kan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai berarti kita balik salah satunya. 12 per X sama dengan, nah ini kita balik ya posisinya. Jadi 12 per 16. Kelas nilai gimana, Kak? Kelas nilai nggak perlu dibalik. Ini per ini sama dengan ini per ini langsung. Kelas nilai ciri-cirinya adalah yang satu naik, yang lainnya naik juga. Itu perbandingan senilai.
gitu ya. Teman-teman bisa cek di video kakak ya, khusus membahas soal perbandingan. Oke, dicek aja videonya supaya teman-teman makin paham ya. Oke, berarti kita punya apa? Nah, di sini 12-nya coret aja. Ya, sisa 1. Berarti kali silang 16 sama dengan X. Berarti X-nya 16. Nah, tapi jawabannya bukan 16, tapi yang ditanya adalah tambahannya. Awalnya 12 bekerja, ya. Terus ini supaya tepat waktu, dia harus 16 bekerja. Berarti 16 dikurang 12, itu adalah tambahannya 4 bekerja. 4. Super easy. Jadi jawabannya 4, teman-teman. Gampang kan? Nah, jadi teman-teman nggak usah takut, aduh ada soal isian nih. Padahal soal isian itu gampang. Yang agak sedikit susah itu, bahkan kakak bilang emang soalnya susah sih, itu adalah soal-soal PG kompleks. Yang ada pernyataan 1, pernyataan 2 gitu ya, dan seterusnya itu, wah itu banyak banget boros waktunya teman-teman ya. Jadi teman-teman justru kerjakan aja soal-soal yang kayak gini dulu nih. Karena gampang, oke? Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nah, soal berikutnya, ya seperti biasa ya, soal latihan ya, di soal terakhir. Coba teman-teman jawab di kolom komentar kalau bisa besertakan dengan cara ya. Oke, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat. Nah, sampai sini dulu video dari kakak, teman-teman. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Tapi kakak yakin pasti bermanfaat ya, karena memang kakak sudah berpengalaman bertahun-tahun ya, dan soal-soal yang kakak bahas, biasanya itu tidak jauh ya dengan soal yang keluar. Karena memang kakak ambil dari soal-soal tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai 10 tahun soal-soal UTBK terakhir. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Rian Tian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman update terus video dari Kak Rian. Oke, sampai ketemu dan semoga teman-teman lolos PTN impian. Amin. Thank you.